Seru-seru, bab 472. Tuan Su juga mengakui bahwa rencananya berhasil dan Fernando memainkan peran penting. Tetapi Fernando tidak bisa membantunya menangani menantu lelakinya itu, Carson. Elisa mungkin mempunyai gagasan yang jelas tentang seperti apa kepribadiannya setelah menghabiskan beberapa tahun bersama dengan nama keluarganya Su. Melihat matanya, dia mungkin bisa menebak apa yang dikhawatirkannya. Elisa menatapnya dan berkata, "Dia tidak membantumu dengan kejadian yang menyebabkan Carson di pulau itu. Bagaimana kamu menggunakannya untuk membawa Carson ke pulau? Selama dia masih hidup selama sehari dan selama dia tidak ingin menunjukkan kepada anak-anaknya, dia adalah alat paling berguna yang bisa kita gunakan melawan Carson." Tuan Su mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah kamu bermaksud membiarkanku mendapatkannya kembali?" Elisa menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu tidak harus menemukannya kembali. Cukup ketahui keberadaannya, tetapi jangan menghubunginya untuk memastikan Carson dan Darwin tidak akan menemukannya juga." Setelah mendengarkan kata-kata Elisa, mata Tuan Su menunjukkan apresiasinya. Faktanya, dia tidak memalingkan wajah. Wanita itu, Elisa, pasti memiliki sesuatu dalam benaknya. Beberapa tahun yang lalu, Su secara tidak sengaja menemukan Fernando hidup-hidup. Jadi, dia memberi Fernando uluran tangan untuk membantunya membalas dendam bersama. Sebenarnya, dia hanya ingin menggunakan Fernando untuk berurusan dengan Carson. Selama beberapa tahun terakhir, banyak hal yang telah dilakukan Fernando dalam kegelapan, seperti ruang bawah tanah yang digali di bawah Pila Tanjaya dan sebagainya, adalah dukungan keuangan yang diberikan oleh Tuan Su. Tanpa uang, banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Apa yang dapat dilakukan oleh Fernando yang tidak memiliki identitas? Adapun bagaimana Fernando memasuki wilayah militer kota Pasir Bumi dan menakut-nakuti tuan palsu keluarga Tanjaya, Fernando tidak mau mengatakan bahwa Tuan Su tahu. Menangkap Epa juga merupakan bantuan dari Tuan Su. Hanya Fernando yang dapat menemukan pembalasan dendam kepada anak-anak musuh dengan begitu lancar. Tetapi pada akhirnya, Fernando masih berhati lembut dan membiarkan Epa hidup. Memikirkan hal ini, Tuan Su mencibir. Fernando melepaskan Epa, sama saja dengan menggali kuburnya sendiri, membiarkan Darwin menemukan pintu untuk membersihkannya. Carson demi Arila akan melakukan apa saja untuk melindunginya dari Fernando. Darwin demi Epa akan melakukan apa saja untuk menemukan pembunuhnya. Hal yang paling menarik tentang hal ini adalah Carson dan Darwin berada di sisi yang berlawanan dan mereka berada dalam konflik. Dua hari ini hujan. Cuacanya tidak begitu baik. Seolah-olah ada awan gelap di atas keluarga Tanjaya. Panas tinggi Rila kecil sudah beberapa hari. Sudah disuntik dan minum obat, tetapi panasnya selalu kambuh. Tidak terlihat adanya tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Ibu Carson merasa kasihan dan khawatir. Sudah minum obat tidak ada gunanya, semuanya hanya tahayul. Pagi-pagi, dia membawa Epa untuk membakar dupa di kuil Hongpa di kota Pasir Bumi, di mana dupa itu sangat kuat. Dia berdoa untuk Rila kecil agar cepat sembuh. Ini juga merupakan sebuah kebetulan bahwa setelah ibu Carson membakar dupa, hari berikutnya Rila kecil panasnya turun. Sudah sembuh total. Wajah Rila kecil secara bertahap menjadi merona kembali. Meskipun wajah Rila kecil tidak semerona dan selembut biasanya, tapi sudah jauh lebih baik daripada demam akhir-akhir ini. Senang melihat Rila kecil berangsur pulih
dan seluruh keluarga menjadi bahagia. Setelah demam mereda, pikiran Rila kecil menjadi jauh lebih jelas, dan dia berbaring di tempat tidur, memalingkan matanya memandangi semua orang-orang yang berdiri di sampingnya. "Ayah," setelah membaca situasinya, hal pertama yang dia katakan adalah ayah. Jelas bahwa posisi ayahnya dalam benaknya adalah yang paling penting. "Rila," Carson menggendong Rila kecil dan dengan lembut mengusap kepalanya. "Rila, beritahu ayah, apakah ada yang sakit?" Rila kecil menggelengkan kepalanya, mengedipkan matanya yang besar, dan memandang Epa di sisi lain. "Rila mau dipeluk oleh bibi." Ketika dia mendengar Rila kecil mengatakan dia ingin digendong oleh Epa merasa tersanjung dan mengambil alih Rila kecil dengan gembira. Dia pun berkata dengan lembut, "Sayang, apa yang ingin kamu makan? Katakan saja pada bibi. Bibi akan memasak khusus untukmu." Rila kecil memeluk erat di lengan bibinya dan berkata dengan lembut, "Rila ingin makan stroberi." "Baiklah, bibi akan membelikan stroberi untukmu segera." Epa mengembalikan Rila kecil kepada Carson dan berbalik untuk membelikan stroberi. Rila kecil memeluk dengan tenang di pelukan ayahnya dan tanpa menyebutkan siapa yang ingin dipegangnya. Arila yang sudah ingin menggapai diam-diam menarik tangannya kembali. Biasanya tidak pernah terpikirkan bahwa Rila kecil akan merasa asing padanya. Hanya pada saat kritis dapat melihat siapa yang paling penting di hati Rila kecil dan siapa yang paling dekat dengannya. Tahun-tahun ini, ketika Arila jauh darinya, Epa menemaninya seperti seorang ibu, dan itu wajar baginya bibinya menjadi dekat dengannya. Arila menghibur dirinya dalam keheningan. "Rila, ibu ingin memelukmu. Biarkan ibu memelukmu ya." Carson melihat mata Arila yang kecewa dan ingin memberikan putrinya, tetapi dia harus meminta persetujuan darinya terlebih dahulu. "Baiklah." Rila kecil mengangguk, tidak menolak, tidak terlalu bersemangat. Rila kecil tidak bersemangat, tetapi Arila sangat bersemangat, mengambil alih Rila kecil dan mencium wajahnya. "Rila." Dia punya banyak hal untuk dikatakan kepada si kecil itu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa kepada anaknya. Rila kecil terbenam di lengannya dan tampaknya tidak berniat untuk mengatakan lebih banyak padanya. "Bu, aku ingin tumbuh dengan cepat. Akan tumbuh tinggi dan tinggi dalam beberapa hari." Setelah terdiam lama, Rila kecil mendongak dari lengan Arila dan berkata dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, dia juga membuka tangannya dan membelai 2 kali dengan harapan dia akan tumbuh setinggi ibunya. Betapa berharapnya dia bisa tumbuh dewasa ketika bangun tidur, jadi Abang Hansel akan kembali kepadanya. "Ya, bayi kita akan tumbuh dengan cepat," kata Arila mengelus kepala Rila kecil, merasa kasihan. Rila kecil juga ingat apa yang dia katakan padanya, dan bahwa Abang Hansel akan kembali padanya ketika dia dewasa. Jadi dia akan tumbuh dewasa segera dan dia akan melihat Abang Hansel. "Rila kecil, kakek dan nenek masih di sini. Cepat ucapkan salam kepada kakek dan nenek." Carson sekali lagi mengalihkan perhatian putrinya. "Kakek, nenek." Rila kecil tersenyum dan menyapanya dengan lembut pada mereka. Saat mendengar suara Rila kecil, ibu Carson bersemangat dan akan menangis lagi. "Tapi sayang,
Kamu harus cepat sembuh ya, atau tidak nenek akan sangat sedih. Saat berbicara dengan cucunya, ayah Carson membantu istrinya yang menangis itu menghapus air matanya. Baik, Kek. Nenek jangan menangis, jangan menangis. Rila kecil belajar menghibur dengan berbicara dengan suara dewasa dan langsung membuat Ibu Carson tertawa. Lihatlah, Rila kecil dari keluarga yang paling kuat tiba-tiba membuat neneknya tertawa, kata ayah Carson berkata sambil tersenyum. Satu keluarga mengobrol semua. Obrolannya juga sangat bahagia. Namun, tidak tahu bagaimana, Rila merasa tidak bahagia.